Dahlan Iskan itu orang baik. Saya akrab dengan beliau sejak muda. Bahkan kemudian santri saya yang hafal 30 juz Al-Quran, 36 orang diumrohkan oleh Pak Dahlan. Masya Allah. Beliau banyak bertanam jasa. Kemudian saya dikirimi video tentang ceramahnya itu, kemudian tentang ritual yang bawa patung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan Iskan sudah mengeluarkan klarifikasi atas apa yang telah beliau lakukan. Yang viral videonya di sosial media, terlihat beliau ya membawa ataupun mengangkat sebuah patung, lalu terlihat seperti mengangguk-angguk gitu ya, layaknya seperti ibadah umat agama lain. Nah, kita akan coba bahas klarifikasinya Pak Dahlan Iskan, tapi sebelumnya kita akan simak dulu pendapat ataupun pernyataan dari Prof. Zahroh. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci, yang di Jakarta itu berkembang, dan saya menjadi salah satu anggotanya. Yang kedua ini sensitif ya, tapi baiklah saya kemukakan karena sudah tersebar di sosial media tentang Pak Dahlan Iskan. Ini saya dikirimi videonya. Saya hanya berharap pada penjenengan, Pak Dahlan Iskan itu orang baik. Saya akrab dengan beliau sejak muda. Bahkan kemudian santri saya yang hafal 30 juz Al-Quran, 36 orang diumrohkan oleh Pak Dahlan. Masya Allah. Beliau banyak bertanam jasa. Kemudian saya dikirimi video tentang ceramahnya itu, kemudian tentang ritual yang bawa patung itu. Saya harus berbicara karena supaya penyanyi tidak mencela. Penyanyi justru harus nengok diri sendiri. Na'udzubillah, belum tentu loh kita bisa bertahan dalam Islam ini. Betul. Sampai akhir hayat. Belum tentu. Lihat kondisinya, orang sehebat Pak Dahlan Iskan ada gangguan seperti itu. Apalagi kerocok-kerocok di Al-Qadar Nganjuk sana itu. Imane diecek-ecek, jangan maidu. Apa maidu, Mas? Mencela. Jangan mencela, jangan mencela. Ojo ngrasani. Belum tentu kita. Betul. Saya sendiri tuh selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu ijazah Nabi loh ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya dalam agamamu. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW, dibaca sesudah tasyahud sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lewat ini, sebab kita juga tidak bisa menjamin diri kita ini bagaimana nanti akhir hidup kita kan. Kita memang selalu berharap husnul khotimah, selalu berharap tetap bertauhid, tetap Islam. Iyalah harapan kita, tapi kita kan tidak tahu. Maka harus berdoa ihdinas shiratal mustaqim, itu ya itulah, supaya kita berada di jalan yang lurus dan tidak maido yang seperti Pak Dahlan. Pak Dahlan diuji oleh Allah SWT. Ya ujian, entahlah soal alasan, soal background, saya sudah mendapatkan banyak informasi, tapi endingnya saya berharap penjenengan, satu, jangan maido, dua, harus ngesakne, tiga, mendoakan. Betul. Sekarang saya ajaknya mendoakan beliau, orang yang berjasa besar bagi pesantren ini, pesantren Tahfidz Al-Qadar. Moga-moga beliau mendapatkan hidayah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Pak Kiai Zahroh, yang pertama, jangan mencela. Kita harus kasihan dengan Pak Dahlan, introspeksi diri juga katanya ya. Ya, saya setuju bahwa kejadian Pak Dahlan ini tidak tepat kalau kita jadikan momen untuk mencela Pak Dahlan. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, introspeksi diri buat kita semua, bahwa iman itu ya memang naik turun teman-teman. Makanya kita selalu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman Islam kita tetap terjaga. Tiap sholat kita selalu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Tapi di sisi lain kita harus tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan ini adalah sebuah kesalahan. Ya, terlepas dari Pak Dahlan ini orangnya baik ya, sering membantu pesantren, banyak kenal dengan para ulama, apapun itu kebaikannya, tetap kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan ini adalah kekeliruan, karena khawatir kalau kita mendiamkan banyak ditiru oleh orang lain, karena Pak Dahlan ini seorang tokoh di Indonesia. Terlebih lagi Pak Dahlan baru-baru ini sudah mengeluarkan klarifikasi atas apa yang terjadi di sosial media, yang bisa kita lihat beliau membawa patung gitu ya. Dalam klarifikasinya dalam bentuk tulisan yang bisa kita baca di sosial media, menyatakan bahwa itu adalah ritual penghormatan, itu adalah bentuk penghormatan kepada umat agama lain, bukan sesembahan kepada
umat agama lain. Nah, jadi maaf nih ya, maaf banget ya. Kita tahu Pak Dahlan itu orang baik, suka membantu pesantren, banyak kenalan dengan para ulama, dekat dengan para ulama. Ya, kita tidak memungkiri kebaikan-kebaikan Pak Dahlan Iskan. Tapi kita harus mempertegas juga bahwa apa yang dilakukan beliau itu adalah sebuah kekeliruan besar, kesalahan besar yang tidak patut untuk ditiru. Dan juga sangat salah besar ketika mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu hanyalah sebuah penghormatan kepada dewa-dewa umat agama lain. Nauzubillah, ini tidak boleh dilakukan teman-teman. Ingat ya, kekafiran dan kemusyrikan itu adalah dosa yang akan mengantarkan seseorang untuk kekal di dalam neraka teman-teman, jika meninggal tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali keterangannya dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejahat-jahatnya makhluk. Nah, katakanlah Pak Dahlan ini belum murtad ya, karena memang tidak ada pernyataan bahwa beliau murtad. Katakanlah masih beragama Islam, tapi dengan masihnya dia beragama Islam lalu melakukan hal-hal seperti itu, maka ini masuk dalam ranah kemusyrikan, menyekutukan Allah. Karena tindakan yang beliau lakukan itu jelas sekali ada unsur penyembahan, ngangguk-ngangguk, persis ritual penyembahan seperti yang dilakukan oleh umat agama lain. Dan ingat, kita itu meniru umat agama lain juga terlarang teman-teman. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi walaupun misalnya kita ini nggak ada niatan murtad, nggak ada niatan melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah, hanya sekedar datang ke rumah ibadah mereka, ikut-ikutan melakukan seperti apa yang mereka lakukan, itu aja udah terlarang teman-teman. Tasyabbuh menjadi bagian dari ritual-ritual mereka. Makanya sangat disayangkan sekali klarifikasi Pak Dahlan itu ya, yang dibantu temannya dengan ChatGPT, mengatakan bahwa ini hanya sebatas penghormatan saja, ini bukan ibadah, hanya sekedar menghormati dewa-dewa umat agama lain. Lah, astagfirullahaladzim, maaf Pak ya, Bapak orang baik, Bapak dekat dengan ulama, Bapak itu ya banyak membantu pesantren. Terlepas dari kebaikan-kebaikan Bapak, tetap harus kita katakan bahwa yang Bapak lakukan adalah kesalahan besar Pak. Kami takut sekali nanti ditiru oleh orang-orang lain yang menjadi fans Bapak, yang jadi pengikut Bapak. Jadi kita harus tegas mengatakan bahwa itu adalah kesalahan, tidak ada celah yang bisa membenarkan apa yang telah dilakukan Pak Dahlan Iskan. Dan tentunya kita mendoakan Pak Dahlan Iskan bisa kembali kepada jalan yang benar ya. Kemungkinan Pak Dahlan ini dalam situasi yang imannya terguncang dan lain sebagainya karena ada hal-hal tertentu, ya kita doakan semoga Allah kembalikan Pak Dahlan Iskan kepada jalan yang benar. Dan semoga para ulama yang mengenal Pak Dahlan mengingatkan Pak Dahlan agar nantinya bisa menutup usia bersama kita semua juga. Saya juga akan mati ya, semua kita lah, semoga nantinya akan menutup usia kita dengan tetap memegang teguh iman Islam kita. Jadi ini bukan video cemoohan ya, meledek atau caci makian terhadap Pak Dahlan, bukan sama sekali ya. Ini adalah video edukasi. Yang pertama, kita harus menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pak Dahlan itu salah, jangan ditiru. Yang kedua, kita prihatin, kita punya kepedulian kepada sesama umat Islam, kita punya kekhawatiran kepada sesama umat Islam jika ada yang tergelincir ya, makanya kita ingatkan, kita doakan semoga kembali kepada jalan yang benar, bukan video caci makian ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.